Assalamualaikum dan salam sejahtera, Sobat Gender. Kembali lagi di podcast Edukasi Gender. Saya Ayu, masih bersama Kak Mada. Nah, setelah kemarin kita bahas 9 langkah teknis analisis gap, hari ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu gimana sih caranya menyusun GBS atau Gender Budget Statement dari hasil gap. Betul, Mbak Ayu. GBS ini adalah ringkasan kegiatan atau program yang telah dianalisis responsif gender dan akan masuk dalam perencanaan anggaran. Ini langkah penting supaya hasil analisis gap kita benar-benar masuk ke sistem. Jadi GBS itu kayak ringkasan formal dari hasil gap ya, Kak? Tepat sekali. GBS berisi informasi utama dari formulir gap, tapi disajikan secara singkat dan sistematis. Biasanya dibutuhkan oleh perencana program, TAPD, bahkan Bapeda saat menyusun Renja atau RKPD. Oke, supaya makin jelas, bisa dijelasin struktur GBS itu seperti apa, Kak? Struktur umum GBS itu biasanya terdiri dari 5 kolom utama. 1. Kegiatan atau subkegiatan. Diambil dari dokumen resmi Renja atau Renja perangkat daerah. 2. Masalah gender. Diambil dari formulir GAP, kolom isu gender atau kesenjangan. 3. Tujuan responsif gender. Ini hasil reformulasi dari tujuan umum kegiatan, tapi disesuaikan untuk menjawab kesenjangan gender. 4. Strategi atau kegiatan penanganan. Diisi dengan rencana aksi atau solusi yang dirancang secara responsif gender. Kelima, indikator dan output. Berisi indikator kinerja yang sudah sensitif gender, serta hasil kegiatan, output, yang diharapkan. Menarik ya. Jadi penyusunan GBS ini bukan cuma formalitas, tapi mengikat program pada komitmen keadilan gender. Betul, Mbak Ayu. Tanpa GBS, hasil analisis gap bisa jadi cuma berhenti di atas kertas. GBS lah yang bikin hasil analisis itu masuk ke dokumen anggaran. Kalau boleh kasih tips nih, biar GBS ini bisa digunakan maksimal oleh OPD, apa yang harus diperhatikan? Beberapa tips praktis. Bahasa harus ringkas tapi jelas. Jangan terlalu akademik. Konsisten dengan GAP. Jangan sampai beda masalah dan tujuannya. Sinkron dengan rencana kerja OPD, supaya bisa masuk ke Renja atau RKA tanpa hambatan. Wah, jelas banget. Jadi menyusun GBS itu bukan pekerjaan administratif biasa, tapi bagian dari memastikan kebijakan dan anggaran kita adil dan responsif gender. Tepat. Jangan anggap remeh GBS, karena disitulah roh PPRG diterjemahkan dalam angka dan rencana kegiatan. Terima kasih banyak Kak Mada. Buat Sobat Gender, jangan lupa. Episode selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengintegrasikan GBS ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah, supaya semua kerja keras ini nggak berhenti di dokumen saja. Sampai jumpa di episode 5. Wassalamualaikum dan salam pengaruh utamaan gender.